Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 13 Mikrotik Empty Channel Preparation, yaitu failover dan load balance. Pada bab ini terdapat 10 poin yang kita bahas. Yang pertama itu konsep failover dan load balance. Nah, ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, ada failover yaitu satu aktif dan satu backup, dan load balance yaitu dua aktif secara bersamaan. Jadi, failover dan load balance digunakan ketika sebuah jaringan memiliki dua jalur koneksi internet atau dua ISP. Ada failover, yaitu kondisi satu jalur aktif dan satu jalurnya sebagai cadangan. Lalu ada load balance, yaitu dua aktif secara bersamaan ya teman-teman. Nah, di sini contohnya sebuah router memiliki dua ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Jika satu aktif, maka satunya itu backup. Nah, itu merupakan contoh dari failover. Lalu jika keduanya aktif secara bersamaan, merupakan contoh dari load balance ya teman-teman. Poin yang kedua yaitu setting topologi. Di sini saya sudah membuat sebuah topologinya. Untuk ISP-nya kita akan menggunakan tipenya itu Cloud NAT. Nah, lalu kalian bisa menambahkan 3 router ya teman-teman. Di sini namanya itu router ISP1, router ISP2, dan router customer. Selanjutnya kalian bisa beri keterangan untuk IP-IP-nya. Selanjutnya kita akan connecting ke command prompt ya teman-teman. Seperti biasa kita ketik IP-nya. Masukkan IP dari Pinet. Seperti ini. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah melakukan koneksi, jadi tulisannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa nyalakan si router ISP1 dan router ISP2. Lalu kita bisa masuk ke keduanya. Nah, di sini kita bisa cek IP address-nya, teman-teman. Untuk router ISP1 mendapatkan IP 10.0.137.201. Kita juga cek di ISP2. Untuk ISP2 dia mendapatkan IP 10.0.137.61. Selanjutnya kita bisa login ke Winbox menggunakan IP ini ya teman-teman. Nah, ini dia sudah bisa. Kita juga login yang punyanya ISP2. Nah, ini dia juga sudah bisa login ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menonaktifkan DHCP. Kita bisa masuk ke IP DHCP client. Dan di sini pada address 1 kita bisa didisablekan. Kita lakukan juga pada ini ISP1. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan IP secara statik. Di sini pada router ISP1 kita bisa ketikkan IP address address sama dengan 10.0.137.146. Kita akan menggunakan yang ini /24. Interface-nya sama dengan Ether1. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan gateway. Untuk melihat gateway kita bisa lihat di sini. Nah, di sini pada IP address for Pinet NAT, gateway-nya adalah 10.0.137.1. Kita bisa masukkan seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan IP DNS. Nah, ini dia sudah. Kita juga lakukan di router ISP2.
Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa login ke Winbox menggunakan IP static tadi ya teman-teman. Nah, ini dia sudah bisa. Nah, ini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengganti hostname-nya. Kita bisa masuk ke sistem identity. Nah, karena ini IP-nya 147, maka punyanya si router ISP2 ya teman-teman. Jadi sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita lakukan juga pada router ini, yang 146 ya teman-teman. ISP1 seperti ini. Selanjutnya kita akan menyalakan yang ini, router customer-nya. Dan kita bisa masuk. Di sini kita coba cek IP-nya. Nah, maka untuk IP-nya itu masih belum ada ya teman-teman. Nah, jadi untuk memasang IP, kita akan memasang gateway-nya terlebih dahulu pada si router 1 ISP dan router 2 ISP, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke Winbox-nya router ISP1, pilih IP, addresses. Di sini kita bisa klik add. Nah, untuk address-nya kita akan menggunakan 192.168.1.1/24. Interface-nya yaitu Ether 2, apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke Winbox-nya router ISP2, IP addresses, add 172.16.1.1/24. Interface-nya itu Ether 2 ya teman-teman. Jadi sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa kembali. Nah, di sini pada terminalnya router customer kita bisa ketikkan IP DHCP client pin. Nah, di sini itu sudah ada defaultnya ya teman-teman. Tapi kita akan hapus saja. Kita bisa ketikkan kita cek lagi. Nah, ini dia sudah terhapus. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address secara statik. Kita bisa ketikkan IP address. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya yaitu Ether 1. Seperti ini. Lalu kita akan tambahkan IP lagi untuk di Ether 2. Di 2/24 Ether 2. Kita coba IP address pin. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu add default route pada router customer. Nah, di sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu fitur Ramonnya. Kita bisa ketikkan nah, ini dia sudah aktif. Selanjutnya kita bisa masuk ke Winbox-nya router ISP1, masuk ke tools, pilih Ramon. Di sini kita bisa checklist. Selanjutnya kita bisa klik New Winbox, masukkan IP dari ISP1, connect to Ramon. Nah, di sini kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, ini dia sudah bisa. Selanjutnya kita akan setting hostname-nya. Namanya sama yaitu air customer. Seperti ini. Lalu oke. Lalu kita akan tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Kita bisa masuk ke IP, pilih routes,
Di sini kita bisa klik add. Nah, untuk DHCP address-nya kita biarkan saja. Lalu gateway-nya kita bisa isikan dua jalur, yaitu jalur ISP1 dan ISP2. Kita bisa masukkan apply, lalu oke. Kita masukkan yang ISP2. Apply, lalu oke. Nah, jadi jalur yang mengarah ke internet itu ada 168.1 dan 16.1 ya teman-teman. Dan 168 ini dia sudah aktif, sedangkan yang 16.1 itu masih belum aktif. Karena memang begini dari konsep failover. Satunya aktif, satunya itu sebagai backup. Jika IP ISP1 kita bisa disablekan, nah, maka di sini tuh akan berpindah ke ISP2 yang aktifnya ya teman-teman. Lalu kita bisa nyalakan lagi. Di router ISP1 kita bisa pilih IP, pilih firewall ya teman-teman. Nah, di sini pada menu NAT kita bisa klik add. C-nya itu src NAT. Lalu untuk out interface-nya kita akan menggunakan Ether1. Action-nya itu masquerade ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita lakukan juga pada VIP ini, pada router ISP2. C-nya src NAT, out interface-nya Ether1, lalu untuk action-nya itu masquerade ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke winbox-nya router customer. Kita bisa klik new terminal, lalu kita bisa coba ping 88. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan set DNS untuk bisa ping ke google.com. Kita bisa ketikkan lalu kita coba ping google.com. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan add VPC untuk si router customer-nya. Kita bisa klik kanan. Sama namanya itu VPC1. Save. Lalu kita tambahkan lagi VPC2. Kita atur dulu. Nah, lalu kita bisa hubungkan ke router customer-nya. Sini kita. Kalian bisa nyalakan kedua VPC ini. Nah, lalu kita akan membuat kedua VPC ini bisa internetan. Kita bisa buka winbox-nya router customer. Nah, lalu kita bisa masuk ke bridge. Di sini kita bisa klik add. Untuk namanya saya akan menggunakan bridge ini ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke ports. Nah, di sini kita bisa klik add. Untuk interface-nya kita akan menggunakan Ether3. Bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita akan tambahkan untuk Ether4 ya teman-teman. Seperti ini. Kita kembali ke topologi. Nah, lalu kita akan buat IP untuk si Ether3 dan Ether4-nya. Nah, jadi IP yang akan kita gunakan itu yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke sini. Kita pilih IP addresses. Nah, di sini kita bisa klik add. Kita bisa tambahkan IP tadi. Untuk interface-nya kita akan menggunakan yang bridge ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Nah, lalu kita akan konfigurasi IP DHCP. Kita bisa masuk IP, pilih DHCP server, DHCP setup. Untuk interface-nya pakai yang bridge ini ya. Kita bisa next terus. Ini sudah. Lalu kita bisa cek IP pada kedua VPC. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. VPC1 mendapatkan IP 10.10.10.254 ya teman-teman. Lalu untuk VPC2 dia
dia mendapatkan IP 10.10.10.253. Selanjutnya kita akan setting NAT. Di sini kita bisa masuk ke router customer. Kita pilih IP, farewell, menu NAT, kita bisa klik add. Untuk chain-nya kita pilih SRC NAT, lalu untuk out interface kita akan pilih Ether 1, action-nya kita pilih yang masquerade. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa klik add lagi. Untuk chain-nya SRC NAT, lalu out interface kita pilih yang Ether 2. Lalu untuk tab action-nya kita pilih yang masquerade. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan pengujian di kedua VPC tadi. Di sini kita coba ping 88. Nah, ini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC 1. Nah, ini dia juga sudah bisa. Selanjutnya kita akan coba trace 88. Nah, di sini terdapat 10.1 yang merupakan dia melewati bridge-nya. Lalu ada 168.1.1, dia itu lewat ISP1. Nah, ini dia baru sampai ke 888 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konfigurasi failover. Di sini pada router customer kita bisa masuk ke IP lalu pilih routes. Nah, kalau tadi kan kita tinggal disable lalu enablekan, tapi itu kurang leluasa. Nah, kita bisa pakai parameter yang namanya itu distance. Jadi semakin nilai distance-nya itu semakin tinggi, maka semakin tidak diprioritaskan. Kita akan coba besarkan distance yang ini. Nah, di sini pada menu distance kita akan tambahkan menjadi 10. Jadi sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, maka sekarang gantian S-nya itu di ISP1. Jadi sekarang yang aktif itu di ISP2 ya teman-teman. Sekarang kita ubah kembali. Ini saya ubah kembali, kita coba apply, lalu oke. Nah, di sini dia sudah kembali, yang aktif itu ISP1 ya teman-teman. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu check gateway pada failover. Nah, di sini kita bisa klik yang ini ISP1, lalu kita bisa check gateway. Nah, di sini kita bisa pilih yang ping, jadi dia selalu ping setiap 10 detik untuk ngecek gateway-nya. Kita coba apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke winbox-nya ISP1. Di sini kita bisa pilih IP lalu ke addresses. Nah, di sini pada Ether 2 kita bisa disablekan. Lalu kita balik ke winbox-nya customer. Nah, di sini dia sudah berpindah yang tadinya jalur ISP1 aktif, sekarang menjadi jalur ISP2 yang aktif ya teman-teman. Kita coba kembalikan. Ini kita nyalakan lagi. Lalu kita bisa kembali. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Selanjutnya poin yang ke-6 yaitu konfigurasi load balance SCMP. Nah, sekarang kita akan hapus kedua jalur ini ya teman-teman, yang ISP1 dan ISP2. Kita bisa klik add. Nah, di sini pada gateway kita bisa klik tanda panah ini untuk menjadi kolomnya itu menjadi 2 ya teman-teman. Kita bisa masukkan 192.168.1.1, lalu yang bawahnya itu 172.16.1.1. Ini kita hapus nolnya. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa buka VPC. Nah, di VPC 1 kalau internetan itu pakai jalur yang mana? Nah, itu yang disebut dengan load balance. Kita bisa coba ping 88. Nah, ini dia TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ketikkan trace 88. Nah, ini merupakan jalur yang dilewati VPC 1 untuk bisa internetan. Kita bisa coba di VPC 2. Lalu kita bisa trace 88. Nah, ini merupakan jalur yang dilewati VPC 2 untuk bisa internetan. Ini juga bisa disebut sebagai route robin load balance ya teman-teman. Selanjutnya, poin yang ke-7 yaitu trace route. Di sini pada router customer kita bisa pilih tools lalu pilih trace route. Nah, untuk trace route-nya kita bisa masukkan 8.8.8. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang ACMP. Selanjutnya kita bisa start. Nah, di sini
itu dia pakai jalur yang ISP2 ya teman-teman, karena 172.16.1.1. Nah, misal kita akan ke facebook.com. Di sini kita bisa masuk ke command prompt, lalu kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com untuk mengetahui IP dari si facebook.com-nya. Nah, ini dia sudah ada IP-nya, yaitu 192.168.101.1. Selanjutnya kita bisa masukkan. Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya. Ini kita stop terlebih dahulu. Lalu untuk di sini kita bisa masukkan. Kita coba start. Nah, kalian bisa lihat di sini juga facebook.com menggunakan jalur yang ISP2 ya teman-teman. Selanjutnya, poin ke-8 yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di router customer, kita bisa masuk ke IP lalu pilih routes. Di sini kita bisa klik yang ini. Nah, untuk gateway-nya kita bisa tambahkan kolomnya nih. Kita akan tambahkan menjadi 5. Untuk kolom yang pertama kita menggunakan yang 192.168.1.1. Lalu untuk kolom yang kedua kita akan menggunakan 172.16.1.1. Untuk kolom yang ketiga juga sama ya teman-teman. Kita bisa copy. Untuk kolom yang keempat juga sama. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP route print. Nah, di sini untuk jalur gateway yang router ISP2-nya itu dia lebih banyak ya teman-teman daripada si router ISP1, sehingga bandwidth-nya itu lebih banyak di router ISP2. Kita bisa buka VPC. Nah, di sini pada VPC 2 kita coba ping IP dari facebook.com. Satu 192.168.111. Nah, ini dia sudah TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat di trace-nya. Kita masukkan IP dari Facebook. Nah, jadi untuk ke facebook.com itu dia melewati ini ya teman-teman, si router ISP2. Selanjutnya, poin yang ke-9 yaitu konfigurasi load balance route rules. Jadi, load balance route rules ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi, dia bisa mendefinisikan, misal VPC 1, kalau mau internetan itu pakai ISP berapa. Lalu ada VPC 2, kalau mau internetan itu pakai ISP berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menambahkan IP secara statik pada kedua VPC. Di sini saya sudah membuat note-nya. Lalu kita bisa masuk ke VPC 1. Di sini kita bisa tambahkan lalu masukkan gateway-nya seperti ini. Kita tunggu. Kita lakukan juga pada VPC 2. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke Winbox router customer. Di sini kita bisa masuk ke IP, lalu pilih routes. Nah, di sini pada yang tadi kita konfigurasi, kita bisa disablekan ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu rules. Kita bisa klik add. Untuk SRC address-nya, kita akan menggunakan yang 10.10.10.11. Lalu untuk tabelnya, kita akan masukkan VPC 1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Kita add lagi. Untuk SRC address-nya kita akan menggunakan 10.10.10.12. Lalu untuk tabelnya kita akan menggunakan VPC 2 seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Kita kembali ke tab routes. Nah, di sini kita bisa klik add. Untuk DST address-nya kita biarkan. Lalu untuk gateway-nya kita bisa masukkan 192.168.1.1. Lalu untuk routing mark-nya kita akan menggunakan yang VPC 1. Yang ini. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Lalu kita bisa add lagi.
gateway-nya kita akan menggunakan 172.16.1.1 seperti ini. Lalu untuk routing map-nya kita akan menggunakan yang VPC 2. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke VPC 1. Kita akan coba pin 88. Nah, ini dia masih bisa. Kita coba di VPC 2 pin 88. Selanjutnya poin terakhir kita yaitu konfigurasi load balance. Di router customer, kita akan coba domain yang sederhana yaitu yang 888 untuk internet. Kita bisa masuk ke IP, pilih routes. Di sini kita bisa hapus yang 3 ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke IP, firewall. Kita pilih yang menu mangle. Di sini kita bisa klik add. Untuk chain-nya kita pilih yang pre-routing. Untuk SRC address kita bisa masukkan. Selanjutnya, untuk action-nya kita akan pilih yang ini ya teman-teman, mark routing. Selanjutnya untuk new routing mark kita bisa masukkan ISP1. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke, kita bisa klik add lagi. Di sini kita masukkan seperti tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke IP, pilih routes. Di sini kita bisa klik add. Untuk DST address-nya kita biarkan. Lalu untuk gateway-nya kita bisa masukkan. Lalu untuk routing map-nya kita akan menggunakan yang ini, yang tadi. Jika sudah, kita bisa klik play, lalu oke. Kita add lagi menggunakan 172. Routing map-nya kita pakai yang tadi, yang ISP2. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita coba masuk ke VPC. Nah, di sini kita bisa coba pin 88. Nah, ini dia TTL. Lalu kita coba di VPC 2. Nah, dia juga sudah TTL. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!